Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad Al-Hadyun Nabi ala Tarbiyatil Auladi ala Dha'il Kitabi was Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Setelah kita selesai membahas bagaimana semangat para nabi dan rasul mendidik anak-anak mereka, maka dalam kitab ini dilanjutkan kepada pembahasan kedua, yaitu hirsus salihin as-sadiqin ala salahiz zurriyah. Semangat orang-orang soleh yang jujur, yaitu semangat atas salahiz zurriyah, memperbaiki keturunan mereka, yakni orang-orang soleh selain para nabi dan rasul. Di sini penulis rahimahullah memulainya dengan hirsum ra'ati Imran, bagaimana semangatnya istri dari Imran dalam mempersiapkan generasi yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35 sampai dengan 37, yang bunyinya, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah qalat imra'atu Imran, ketika istri dari Imran ini berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ini sesungguhnya aku nazartu, telah bernazar, laka untukmu wahai Allah, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku, janin, muharraran, sebagai anak yang berbakti, yang taat, itu muharrar. Fa maka taqabbal, terimalah, minni, dariku ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau adalah sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Fa maka lama, ketika wada'atha, dia istri Imran ini melahirkan, ya, melahirkan, qalat, dia pun berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni, sesungguhnya aku, wada'tuha, melahirkan anak ini, unsa, perempuan. Wallahu a'lam, Allah itu lebih tahu. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Bima, terhadap apa yang wada'at, dia, yaitu istri Imran, lahirkan. Allah lebih tahu daripada apa yang dilahirkan. Walaysa dzakaru kal untha, Allah kemudian melanjutkan, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan, itu enggak sama, ya.
Wa inni sammaituha Maryam, sesungguhnya aku, kata istri Imran, sammaituha, aku beri nama dia, anak perempuan ini, Maryam. Wa inni, dan aku, dan sesungguhnya aku, u'izuha, aku berlindung, u'izuha, aku melindunginya, bika, denganmu ya Allah, aku melindungi dia, Maryam, bika, denganmu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunan-keturunannya Maryam ini kelak, dari minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Fa maka taqabbalaha rabbuha, taqabbala, menerima, hadiah, rabbuha, Tuhannya, menerima, yaitu doa daripada istri Imran ini, biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik dari Allah. Wa anbataha, bahkan Allah menumbuhkannya Maryam, Allah tumbuhkan Maryam nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang baik. Ya, wa kaffalaha Zakaria, dan yang membesarkannya, yang menanggungnya adalah Nabi Zakaria. Maryam dididik oleh Nabi Zakaria. Kullama, setiap kali, dakhala, Zakaria masuk, alaiha, ya, dakhala alaiha Zakaria, Nabi Zakaria masuk kepadanya, al-mihrab, mihrab, tempat ibadahnya orang dulu. Kalau sekarang masjid, kalau dulu mihrab, di kalangan Bani Israel. Wajada, Nabi Zakaria mendapatkan, indaha, di sisi Maryam itu, rizqa, yaitu rezeki berupa makanan. Qala, Nabi Zakaria kemudian berkata, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana semua rezeki ini, makanan-makanan ini? Qalat, maka Maryam berkata, huwa min indillah, makanan-makanan ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini penting kita, ya, membaca ayat-ayat Allah sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup manusia, sebab Al-Quran adalah sumber ilmu, ya. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita nomor duakan Al-Quran dalam, yaitu menjalani hidup ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pula yang menurunkan petunjuk yang terbaik untuk kita, yaitu Al-Quran. Sebagaimana judul kitab yang disebutkan tadi, ala dhaw'il Qur'ani was sunnah. Jadi pendidikan anak, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dua sumber ini adalah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain kita baca ayat-ayatnya, kita perlu juga mendengar, memperhatikan, juga mengambil faedah dari penjelasan para ulama. Sebagaimana Syekh Al-Qahtani di sini menjelaskan, qauluhu firman Allah taala, idz qalat imra'atu Imran, yang tadi Allah berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata. Siapa sebetulnya istri dari Imran? Ya, di sini kami catat sedikit, ya, bahwa istri dari Imran memang tidak disebutkan namanya secara spesifik dalam Al-Quran, siapa namanya. Adanya di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, beliau menyampaikan bahwa namanya adalah Hannah bintu Faqud.
Hannah bintu Faquad. Tapi nama tidaklah terlalu penting, dalam hal ini adalah pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya secara spesifik, ya, siapakah nama daripada istri Imran. Karena memang pelajarannya dalam hal ini begitu besarnya, ya, begitu besarnya. Adapun Imran bukanlah seorang nabi, juga bukan seorang rasul. Imran, kalau kita baca kitab-kitab tafsir, beliau merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman bin Dawud. Jadi binnya itu nyampe kepada Nabi Sulaiman dan ya putranya Nabi Dawud alaihi wassalam. Sampai-sampai Allah mengkhususkan surat yang disebut dengan surat Ali Imran. Ali artinya keluarga, keluarganya Imran. Nah, sebagaimana disebutkan di sini, istri daripada Imran melahirkan putri bernama Maryam, dan Maryam kelak kemudian melahirkan yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi karena memiliki keutamaan, maka Allah Subhanahu wa taala khususkan ya surat untuk yaitu keluarga Imran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, walidatu Maryam lamma hamilat. Imratu Imran adalah walidah, ibu dari Maryam, ibu dari Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Lamma hamilat, ketika beliau hamil, mengandung, itu berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu mengenai apa yang ada di dalam perutku, janin, yaitu nadarnya apa? Supaya anak yang lahir kelak sebagai muharraran, yaitu kata Syekh, ja'altu ma fi batni khalisan liwajhik. Aku berharap kelak yang lahir ini adalah anak yang ikhlas mencari wajahmu ya Allah. Muharraran, orang yang siap untuk khidmatik, berkhidmat kepadamu ya Allah. Wa khidmati baitik, dan juga berkhidmat kepada rumahmu, yaitu Baitul Maqdis pada saat itu. Baitul Maqdis. Ini luar biasa pelajarannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu ya sangat berharap kepada Allah bahwa anaknya, padahal belum lahir, harapannya sudah dimunculkan, disampaikan kepada pencipta anak tersebut, yaitu Allah, bahwa kalau anak ini akan menjadi orang yang taat. Muharrar itu lebih condong kepada laki-laki. Nah, jadi Imratu Imran kepingin yang lahir adalah anak laki-laki. Nah, fataqabbal minni ya Allah, maka terimalah ya Allah minni, dariku, adalah amal mubarak, amalan yang diberkahi ini, yaitu anaknya kelak menjadi orang yang taat, berkhidmat kepadamu, berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Terimalah ya Allah. Nah, kalau kita juga bisa berharap kepada Allah agar anak cucu kita adalah orang-orang yang berkhidmat kepada agama Allah, menolong agama Allah, sehingga terciptanya kedamaian-kedamaian. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya adalah tasma'u du'ai, kau ya Allah mendengar doaku. Wa ta'lam niyyati wa qasdi, engkau tahu apa niat dan maksudku ya Allah. Nah, ini penting, bahwa kalau kita berdoa, untuk kita cantumkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Sami'ul Alim, karena ini menjadi juga penyebab besar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang sesuai. Jadi kalau maha mendengar ya Sami' Al-Alim, maha mengetahui. Kalau minta rezeki, nama Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Kalau minta ampun, Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, nggih.
Ya Ghaffar ighfir li. Jadi mohon maaf, di sini ulama menyampaikan kalau Asmaul Husna itu tidak diperkenankan hanya dibaca namanya saja tanpa ada permintaan. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Latif, ya Latif. Karena nggak ada permintaannya. Tersembunyi. Kalau kita bilang tersembunyi, kenapa para nabi dan para orang soleh tidak menyembunyikan itu? Semuanya ditampakkan, bahkan di dalam doa ini, Rabbi inni nadzartu laka fi batini muharram innaka antas samiul alim. Ada permintaannya, kemudian ada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah adab kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan cek di dalam Al-Qur'an yang ada nama-nama Allah mesti ada permintaannya. Mesti ada permintaannya. Doa-doa para nabi, ya, ada permintaan kemudian nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kepada Allah. Sebagaimana kita kalau minta sama teman kita, kita cuma panggil namanya, dia nggak ngerti. Ahmad, Ahmad, Ahmad gitu aja. Ada apa? Ahmad, 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 ya. Nggak ada permintaannya, ya. Itu saja kita harus menjelaskan apa yang kita perlukan. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menyangka atau beralasan bahwa boleh mengucapkan zikir-zikir itu tanpa ada permintaan sebab Allah tahu yang tersembunyi, itu kan persepsi kita. Sedangkan orang-orang soleh terdahulu, yang mana mereka lebih soleh daripada kita, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menyembunyikan permintaannya, melainkan juga disebutkan, diiringi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wahada wahia fil batn qabla wad'iha. Istri pada Imran mengucapkan doa itu ketika mengandung. Ya, ini para ibu untuk juga ya meniru bagaimana ibunda Maryam ya berdoa kepada Allah sejak yaitu mengandung. Terus minta kepada Allah. Falamma wada'atha, ketika istri Imran itu melahirkannya, dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkannya anak ini dalam yaitu jenis unsa, perempuan. Nah, kata Syekh penjelasannya di sini ya, ka'annaha tashawwafat an yakuna dzakaran. Ini menunjukkan bahwa ibunda Maryam ini sulit nyari bahasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menyesal tidak, dikatakan sambat juga tidak. Beda. Karena bahasanya kalau di dalam kitab-kitab bahasa itu namanya tahassur, ini sulit dicari bahasa Indonesia itu apa. Intinya dia kepengen laki-laki, ternyata yang keluar perempuan, ya. Lalu beliau mengucapkan, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Rabbku, aku melahirkannya perempuan. Ya. Jadi istilahnya mungkin bisa kita katakan menyesal yang baik, ya. Menyesal yang baik. Bukan berarti tidak menerima takdir. Dan di sini menunjukkan juga apa? Karakteristik perempuan, Bapak-bapak, ya. Harus paham ya. Perempuan ya begitu. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, dia ungkapkan. Dan sebagai seorang suami, ya harus sabar dari apa yang disampaikan. Ibunda Maryam saja berkata seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan dari ibunda Maryam ini yaitu yang lahir adalah laki-laki. Kenapa? Liyakuna aqdar 'alal khidmah, karena laki-laki itu dianggap ya lebih kuat untuk berkhidmat daripada perempuan. Yang banyak yaitu keterbatasan, tapi laki-laki kan lebih luas jangkauannya, lebih kuat. Wa a'zam mauqi'an atau muwaqqi'an, harapan yang lebih dicintai oleh ibundanya Maryam ini, kepengen yang lahir laki-laki. Ya,
Sebagaimana sebagian kita juga ketika istrinya mengandung, ya, kita berharap yang lahir misalkan laki-laki, ya. Namun ternyata yang lahir perempuan. Kita lihat, kita ikuti saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanggapi bagaimana apa yang diungkapkan oleh istrinya Imran. Kata Syekh rahimahullah, fa fi kalamiha nau'u uzrin min rabbiha. Di dalam ucapan istri Imran ada uzur dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ucapkan setelahnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah itu lebih tahu terhadap apa yang dilahirkan oleh yaitu istrinya Imran ini. Maksudnya adalah la yahtaju ila i'lamiha. Allah enggak butuh istri Imran ini untuk menyampaikannya. Enggak perlu disampaikan, ya Allah aku melahirkan perempuan. Allah sudah tahu, gitulah. Allah sudah tahu. Tapi begitulah perempuan, unsa. Selalu ingin mengungkapkan fitrahnya yaitu perempuan. Kita tidak bisa mencegahnya, ya. Cuma diarahkan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sampai jatuh kepada tidak menerima takdir Allah. Ini bahaya, ya. Jadi seorang suami harus kemudian faham dan sabar terhadap yaitu mereka. Terus kemudian bal ilmuhu muta'alliqun biha qabla an ta'lam ummuha ma hiya. Ilmu Allah itu ya sudah Allah sudah tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum ibunya Maryam itu tahu yang lahir ini siapa, ya. Sebelum lahir Allah sudah tahu siapa yang akan lahir. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita mengambil hikmah. Kita sekali lagi seperti yang saya sampaikan, berharap yang lahir itu misalkan laki-laki, atau sebaliknya ada yang berharap perempuan dengan alasan-alasan yang tentu positif. Harapan kita positif. Kalau laki-laki misalkan positifnya, oh dia akan menjadi pemimpin, jadi imam dan seterusnya. Kalau ingin pengen perempuan, oh nanti dia bisa menemani, bisa dan seterusnya. Alasan-alasannya positif menurut ilmu kita. Tapi jangan lupa, ilmu Allah itu lebih daripada ilmu kita. Jadi kalau kita memahami seperti ini, kita nggak kecewa. Jangan kecewa. Ilmu Allah itu lebih luas daripada kita. Kita berilmu, alhamdulillah. Sebagaimana ilmunya istri pada Imran, kalau laki-laki menjadi muharrar, juga diartikan pembebas itu. Baitul Maqdis dijaga dari serangan-serangan musuh, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia, tapi Allah lebih berilmu. Ya, Allah lebih berilmu. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu enggak suka sesuatu padahal dia baik bagimu, dan bisa saja kau mencintai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Nah, disinilah kita menyikapinya dengan mengembalikan kepada Allah. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ilmu kita, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu, Allah lebih berilmu. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki dan perempuan, kata Allah. Wa inni samaituha Maryam. Setelah itu istri Imran tenang, ya kan? Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Aku beri nama dia Maryam. Penjelasan, fihi dalalatun ala tafdhilidz dzakari 'ala al-untha. Terkait firman Allah sebutkan tidak sama antara laki-laki dan perempuan, itu menunjukkan seorang laki-laki lebih afdal daripada perempuan. Sebagaimana harapan dari istri Imran yang mengharapkan laki-laki. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa laki-laki lebih afdal daripada perempuan. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak hal. Ya, tentu kalau dilihat aspek yang lain,
Allah lebih menilai takwanya. Manakah yang terbaik antara laki dan perempuan di mata Allah? Ya takwanya. Tapi dalam aspek yang lain ya laki-laki ya lebih afdal daripada yaitu perempuan. Wa ala tasmiyati waqtal wilada, ini menunjukkan tasmiyah, penamaan ketika lahir. Nah, anak lahir langsung dikasih nama, diberi nama. Wa ala anna lil ummi tasmiyatal waladi idza lam yakrahil abu. Ibu itu punya hak, boleh, saya ralat, seorang ibu boleh memberi nama anak selama bapaknya mengizinkan ya. Karena sebetulnya hak memberi nama adalah pemimpin rumah tangga, itu ayah. Tapi kalau ibu ikut misalkan urun nama, silakan selama ayahnya bapaknya di sini mengizinkan. Terkait memberi nama, insya Allah di dalam kitab kita ini ada bab pembahasan khusus. Hak anak adalah dia akan mendapatkan nama yang baik, jangan sampai nama-namanya yang buruk ya. Bab memberi nama anak, dan di sini yang memberi nama adalah ibunya, Maryam. Imran tidak, atau mungkin beliau mengizinkan istrinya yang memberi nama ya, Maryam, dinamakan Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini juga Masya Allah seorang ibunda yang salihah. Ini jarang kita sadari ya. Kadang permintaan itu cuma yang apa namanya, yang future, yang masa depan, yang sifatnya cita-cita ya. Tapi kita lupa bahwasannya kita juga butuh doa anak ini terhindar dari yang namanya hal-hal negatif. Sebagaimana doa beliau, sesungguhnya aku ya Allah melindungi dia dengan namamu ya Allah dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, gitu ya. Jadi istri Imran itu berdoa untuk Maryam saja kah? Enggak, keturunannya juga. Ini Masya Allah, doanya itu kalau berdoa sekaligus yang luas ini. Tapi kadang kita doa itu kecil dan sempit biasanya, enggak keluar dari pagar rumah, istilahnya begitu. Nah, coba kita kemudian meluaskan doa kita ya. Kebaikan itu tidak hanya untuk anak tapi juga keturunan-keturunannya. Apa di sini? Yu'idzahumullahu minasyaitonir rajim. Selain taat tadi permintaan daripada Imran kepada Allah, istrinya Imran kepada Allah, permintaannya juga supaya Allah melindungi Maryam dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah ini, supaya anak itu terjaga dari godaan-godaan syaitan. Nah ini ya, ini ilmu bahwa selain doa anak ini punya cita-cita ini dan itu, jangan lupa supaya anak ini terjaga dari keburukan, dan keburukan nomor satu adalah godaan syaitan. Syaitan ini musuhnya nomor satu manusia ya. Lafadznya gimana? Gak apa-apa pakai lafadz seperti ini. Ha itu kan untuk perempuan, untuk laki-laki kita ganti hu. Inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu untuk anak laki-laki. Wa inni u'idzuhu bika ya Allah wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Nah, redaksi di dalam Al-Qur'an ini lebih baik daripada redaksi kita sendiri. Fataqabbalaha rabbuha biqaulin hasan. Maka Allah menerima doanya itu dengan penerimaan yang baik. Maknanya adalah ja'alaha nadhiratan maqbulah. Nazar daripada istri Imran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita memahami nazar yang ada di dalam cerita ini beda dengan nazar yang ada dalam syariat kita.
syariat Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum Nabi Muhammad, maka nazarnya berbeda, ya. Nazarnya bentuknya seperti ini. Kan yang kita pahami nazar itu adalah janji untuk taat kepada Allah kalau, itu ada syarat. Ya Allah, kalau lulus saya akan berbuat taat seperti ini. Taat itu bisa sedekah, bisa umroh, bisa lain-lain, ketaatan, ya. Dan ketaatan itu sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib mah gak usah pakai nazar, ya, laksanakan aja, ya. Sholat wajib, ya Allah kalau lu sholat wajib, itu bukan nazar, itu kewajiban. Ya, ini perbedaan syariat, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang sebelumnya. Dan nazar itu wajib kalau sudah dia ucapkan untuk dipenuhi, ya. Kemudian nazarnya, atau boleh kita terjemahkan, yaitu harapannya, cita-cita dari istri Maryam, istrinya Imran, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajaraha wa dzurriyyataha minasyaitan. Allah lindungi dia Maryam dan keturunan-keturunannya dari godaan syaitan. Wa anbataha nabatan hasana. Allah tumbuhkan dia Maryam dengan, yaitu pertumbuhan yang baik. Yaitu maksudnya adalah nabatan hasanan fi badaniha. Maryam itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik dalam fisiknya, badannya. Nah, badan juga bahasa Arab badanun. Khuluqiha, dan akhlaknya. Khalqiha, penciptaannya. Badan kemudian penciptaannya. Bisa kita artikan fisik, karena fisik lebih umum daripada badan. Wa akhlaqiha, dan perangainya, karakternya juga tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qayyada laha Zakaria alaihissalam. Allah buat Maryam ini dididik oleh seorang nabi namanya Zakaria. Wa kaffala, Nabi Zakaria itu mendidiknya, mengayominya, membesarkannya. Wa hadza min rifqihi biha. Ini menunjukkan Nabi Zakaria begitu lembut kepada Zakaria. Siapa Nabi Zakaria di sini? Nabi Zakaria itu siapanya Maryam, ya. Ada yang menyebutkan dalam tafsir, Nabi Zakaria adalah paman daripada Maryam, paman beliau. Karena Zakaria menikah dengan saudari daripada istri Imran, maka masih ada hubungan kerabat. Li rabbiha ala akmal ahwal. Beliau mendidik Maryam dengan sebaik-baik pendidikan. Fanasya'at fi ibadati rabbiha. Buktinya apa? Maryam tumbuh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faqatin nisa'u, menjadi perempuan yang unggul di zamannya. Mengungguli semua wanita pada zamannya itu. Wa qata'at li ibadati rabbiha. Beliau Maryam itu memutus kegiatan kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Luar biasa hasil didikan Nabi Zakaria. Mungkin saat itu para wanita ya senang bermain, ini keluyuran dan seterusnya, tapi ini dia fokus ibadah kepada Allah. Walazimat mihrabaha, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran tadi, Maryam fokus ibadah di mihrabnya, tempat solatnya, tempat ibadahnya, musallaha, tempat solatnya. Fakana kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria menjenguk, lihat bagaimana aktivitas, yaitu keponakannya ini, dia melihat ada rezeki yang di sekitarnya Maryam. Disebutkan oleh para ulama tafsir, sampai-sampai menu yang ada di sekitaran Maryam itu adalah makanan yang tumbuh, yang ada di selain musim saat itu. Kalau itu musim dingin, maka yang ada adalah makanan yang tumbuh di musim panas. Sebaliknya, kalau saat itu musim panas, maka yang ada di sekitar Maryam makanan yang biasa tumbuh di musim dingin, ya, musim dingin. Ini menunjukkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala
memiliki yaitu kekuasaannya. Min ghairi kasbin wala ta'abin. Beliau mendapatkan makanan itu tanpa usaha, tanpa letih. Tiba-tiba ada. Bal rizqun saqahu Allahu ilaiha. Itu rizki yang Allah Subhanahu wa taala tuntun kepada Maryam. Ini menunjukkan apa? Karamatun akramahallahu biha. Adalah karamah jamaah yang dikenal. Karamah seorang yang soleh, ya. Fayaqulu laha Zakaria, maka Nabi Zakaria bilang, anna laka hadza, dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah. Maryam mengatakan, ini dari sisi Allah, fadlan wa ihsanan, karena Allah itu mengaruniai dan Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya yang taat. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. An min ghairi husban minal abdi. Allah tidak perhitungan terhadap hambanya kalau memberi rezeki. Kasih-kasih aja. Tidak. Kalau pakai perhitungan susah kita ya. Ini karena amalanmu cuma sedikit maka segini saja oksigennya gitu. Allah enggak perhitungan. Oksigen dikasih terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air dikasih terus. Susah kalau enggak kita kekeringan air ya, tapi Allah kasih terus air, masya Allah. Wala kasbin, tidak, Maryam tidak bekerja, hanya ada di mihrabnya. Qala ta'ala. Nah, beliau Syekh di sini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di surat lain, yaitu surat Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia solusi, dia punya solusi dalam semua masalahnya. Dan Allah rezekikan dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya takwa. Kemudian di akhir dalam paragraf ini atau bab ini, Syekh menyampaikan ayat ini adalah dalil, petunjuk mengenai apa? Isbat karamatil awliya, penetapan tentang karomahnya para wali, al-khariqati lil adah, yang di luar kebiasaan, di luar kebiasaan manusia, kejadiannya luar biasa, khariqul lil adah, luar biasa. Kama qad tawarat al-akhbar bidzalik, sebagaimana ya banyak juga dalil-dalil yang meriwayatkan itu secara mutawatir, bukan per orang per orang. Khilafan liman nafadzalik, berbeda dengan orang yang menafikan hal itu. Poin yang dalam paragraf terakhir ini sangat penting untuk kita berikan penambahan dalam penjelasan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya wali Allah Subhanahu wa taala itu memang benar adanya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Siapakah wali Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an surat Yunus misalkan 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang saleh, itu enggak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada juga rasa sedih hati. Siapakah mereka? Allah definisikan sendiri. Cukuplah apa yang Allah sampaikan ini kita pegang. Mereka adalah orang yang amanu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada dan qadar. Iman, 6 rukun iman yang 6 ini diimani semua. Kemudian yattaqun, dan mereka bertakwa, yaitu mengamalkan dari iman mereka. Ini wali Allah. Sehingga definisi ini menjaga kita dari segala hal klaim-klaim wali yang keluar dari definisi ini. Misalkan dia ada keajaiban atau hal-hal yang aneh-aneh, gitu kan? Karena memang itu karomah katanya, karomah. Nah di sini masyarakat kemudian harus melihat itu atau menimbang itu dengan syariat, yaitu Quran surat Yunus salah satunya 62-63. Orang yang wali yang punya karomah itu yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau kita cek amaliyah daripada orang yang punya keajaiban-keajaiban ini yang aneh-aneh ini, ternyata nggak sholat, itu kok bisa dikatakan wali? Kenapa nggak sholat? Oh sudah saya sholat katanya. Di mana? Di Makkah. Subhanallah. Bagaimana orang sekarang haji pak?
Haji itu harus ngantri sekian tahun. Ini kok bisa dalam sekejap wajib dia ke Makkah? Ya, ini tidak seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya. Klaim-klaim seperti ini ya tidak mencerminkan bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan mereka adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Terkait karomah, yaitu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan karomah sekali lagi tidak bisa dipelajari, tidak ada kurikulumnya. Kalau untuk dapat karomah ini, maka ini jalannya itu enggak ada. Jadi itu murni adalah apa? Karunia dari Allah. Sebagaimana mukjizat itu kepada para nabi, khusus para nabi yang Allah kasih sesuai dengan kejadian, dan para nabi dan rasul tidak bisa menghadirkan mukjizat itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di bawah itu karomah. Lalu kemudian ada buku untuk dapat karomah ini dan karomah itu, tidak ada penjelasan dari para ulama. Itu ada murni bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kasih, dan bisa jadi terjadi hanya saat itu saja, terus setelah itu enggak terjadi lagi. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat Isya. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.